Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Velanarvi Official. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa lagi secara online. Nah mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat ya. Oke lah teman-teman, dalam video kali ini atau dalam kesempatan kali ini, aku mau menjahit gamis ya teman-teman. Dia itu berbahan santili ya teman-teman. Terus diiringi dengan bahan polos. Dan aku juga akan membordir sambungannya ya teman-teman, karena bahannya itu kan kurang, jadi kan dia harus disambung. Nah, jadi simak terus video aku. Jangan lupa subscribe channel aku Velanarvi Official, dan jangan lupa like dan komennya tentunya ya teman-teman. Oke teman-teman, ya ini kemarin udah aku potong ya teman-teman. Nah ini yang lainnya udah sempat terhapus sih videonya. Jadi kalian bisa melihat videonya aku memotong outer, di situ ada video aku ya teman-teman. Jadi bahan santili ini kan kurang teman-teman, jadi mau aku sambung seperti biasa ya teman-teman. Aku akan membordirnya ya. Jadi membordir bahan santili ini memang harus hati-hati ya teman-teman ya, bahan lain juga harus hati-hati, tapi ini karena bahannya itu tipis ya teman-teman. Terus kalau misalnya dibordir, kalau dia memang benang bawahnya itu sangat ketat atau longgar, dia bakalan jelek atau dia mengkerut teman-teman. Jadi teman-teman, alangkah baiknya ya teman-teman, sebelum kita menyambung bahan santili yang bahan tipis seperti itu, bagi pemula yang belum terbiasa untuk membordirnya, harus menggunakan koran ya teman-teman di bawahnya. Kalau koran kan dia lebih mudah didapat ya teman-teman, jadi gunakan aja koran di bawahnya atau bisa kertas apapun lah gitu ya teman-teman, jadi supaya dia lebih rapi teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sudah berpengalaman, mungkin nggak masalah teman-teman, dia akan tahu tekniknya seperti apa. Kalau membordir ini sih teman-teman, dia kembali lagi ke ini kita ya teman-teman. Kalau tangan kita sudah lentur untuk membordir, sudah terbiasa, mungkin dia akan rapi teman-teman. Jadi kalau misalnya bagi pemula mungkin rada-rada susah ya, karena kan dia tidak seperti mesin jahit. Dia pacuannya tuh cuman lurus aja gitu teman-teman. Mesin jahit juga bisa dipergunakan untuk membordir teman-teman, cuman dia harus di setel lagi. Nah menyetelnya itu kan kita kadang membutuhkan waktu atau butuh ilmu juga gitu. Jadi rata-rata kalau misalnya mau nempel brokat ya, brokat santili seperti ini, dia harus menggunakan mesin bordir teman-teman, karena itu penyambungan. Kalau misalnya hanya lurus aja tempelannya, mungkin bisa ya teman-teman. Nah teman-teman, aku akan menyambungnya tuh, yang aku pentulin itu ya, itu yang akan aku sambung nantinya teman-teman. Nah, aku akan memulai dari kepala kainnya. Jadi kepala kain nanti aku akan buang teman-teman. Jadi dia tuh nanti bagian depannya gak ada kepala kain, itu kan ada kepala kainnya teman-teman. Jadi nanti bagian depannya tuh nggak ada kepala kain, belakangnya juga seperti itu. Dan kepala kainnya nanti aku buang ya teman-teman. Jadi dia sama persis sama bahannya gitu dia. Jadi lebih cantik, natural dia nampaknya teman-teman. Tapi banyak juga sih teman-teman orang yang menggunakan mesin jahit gitu. Dia menyetel ulangnya, dia kayak ada apa namanya, bisa berzigzag juga. Terus dari rotari bawahnya itu bisa dirubah gitu teman-teman. Aku belum pernah nyoba ya. Nanti aku akan tes coba sih gimana cara menyetel mesin jahit mengubah menjadi mesin bordir ya teman-teman. Nah teman-teman, inilah aku lagi mau membersihkannya ya teman-teman. Jadi kepala kainnya itu dibuang, jadi brokatnya tampak lebih natural teman-teman. Itu bagian polosnya belum aku satuin teman-teman, karena kan dia ini nggak nyatu tempelannya, brokatnya, bordirannya maksud aku ke bahan polosnya itu.
Kalau nyatu dia, kalau nempel dia ke bahan polos ya pasti dia akan mengkerut ya teman-teman, mengkerut sekali teman-teman. Itu rawan sekali ya teman-teman, jangan pernah dicoba. Nah teman-teman, ini adalah penyambungan untuk bagian belakangnya teman-teman, jadi belum aku satuin ya teman-teman, karena banyak sekali dia. Nanti kalau sudah aku satuin semua, baru aku nanti sambung ke bagian belakangnya teman-teman. Nah teman-teman, yang sudah aku beri tadi udah aku sambung ya untuk bagian belakangnya, dan ini akan aku sambung kembali dan membordirnya kembali di bagian lokan-lokannya itu teman-teman. Nah jadi bagian belakang itu banyak kali tadi sambungannya, jadi setiap 10 cm, setiap 10 cm, setiap 10 cm itu sambungan semua teman-teman bagian belakangnya, tapi dia tidak terlihat seperti sambungan kan teman-teman tuh ya, karena dia sesuai dengan alur-alur bordirannya teman-teman. Nah teman-teman, ini aku langsung saja ya menjahit gamisnya, dan aku akan memulainya dari pemasangan resleting ya teman-teman. Jadi pemasangan resleting bagian belakang ini aku selalu menduluankan ya teman-teman, karena kalau sudah dipasang sisinya gitu ya teman-teman, rasanya apa ya, susahnya sih bukan semak aja gitu teman-teman. Gitulah ya, namanya juga setiap tukang jahit ya beda-beda ya tentunya teman-teman. Jadinya namanya tukang jahit ya, setiap tukang jahit itu berbeda-beda. Ada yang pasang ini duluan, ada yang pasang itu duluan gitu ya kan. Jadi aku ngambil posisi nyamannya aja lah teman-teman, gimana enaknya, gimana rapihnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah dipasang resleting gitu teman-teman, aku selalu menggosoknya gitu. Habis pasang resleting digosok gitu kan. Tapi dalam proses ini, dalam video ini tidak ada aku gosok gitu, nggak ada aku masukkan videonya saat aku menggosok karena durasinya sangat lama teman-teman. Nah jadi setiap pasang sisi aku gosok gitu. Jadi misalnya habis pasang tangan kan, pasang sisi tangan aku gosok, jadi sebelum masuk kurung lengan sisinya itu digosok dulu gitu, jadi enak nyetrikanya, enak gosoknya enak gitu. Kalau misalnya udah disatuin semua kan, nyetrikanya jadi kayaknya sulit gitu, nanti ada yang tergosok bagian belakangnya kan gitu. Jadi cari posisi nyamannya aja lah ya teman-teman, gimana enaknya aja. Nah teman-teman, gimana nih yang seprofesis dengan aku cara jahitnya, sistem jahitnya, proses jahitnya itu seperti apa, dan apakah sama dengan aku atau berbeda, atau ada teknik lain, atau ada proses-proses yang lain ya kan. Kita boleh sharing di kolom komentar aku. Dan kita kan bertukang jahit ini kan berbeda-beda ya cara jahitnya, terus setiap proses pemecahan polanya gitu ya kan. Jadi kalau yang namanya ilmu itu kan seiring waktu makin bertambah ya teman-teman. Jadi ada ilmu tukang jahit lain bisa diterima dengan kita gitu ya. Ada juga, maksudnya itu saling bertukar pikiran maksud aku. Nah jadi kalau ada teman-teman yang tidak sepemahaman dengan aku, boleh nggak apa-apa di skip aja gitu ya. Namanya kita kan saling bertukar pikiran, saling berbagi ilmu ya kan. Nah ilmu itu kan sangat bermanfaat ya, ilmu apapun itu kecuali ilmu hitam ya teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih jobs jahitnya? Mudah-mudahan ya lancar selalu ya teman-teman. Apapun yang kita dapat itu ya kita syukurin aja, syukurin alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada sedikit ya syukurin juga ya teman-teman, itu memang dikasih rezekinya. Ngomong-ngomong soal jobs ya teman-teman, jadi waktu corona covid itu melanda ya teman-teman, itu banyak sih tukang jahit yang sepi jobs teman-teman. Nah itu berlangsung cukup lama ya teman-teman, tapi alhamdulillahnya aku terima jobs masker gitu teman-teman. Nah itu aku manfaatin teman-teman ya.
Uh, dan kebetulan aku juga bekerja di luar pada saat itu ya teman-teman, dan terasa juga sih dari awal sebelum COVID dan semasa COVID itu job di tempat aku bekerja juga berkurang ya teman-teman. Berkurang ya beberapa persen, tapi ya alhamdulillah ya teman-teman, disyukurin aja ya teman-teman, namanya juga dikasih rezekinya segitu ya kan. Ngapain lagi kita keluhkan ya teman-teman, kita jalani aja prosesnya teman-teman. Jadi teman-teman yang baru memulai usaha menjahit ya teman-teman, ya aku doakan semoga usaha menjahitnya itu lancar jaya ya teman-teman. Semoga jobnya itu melimpah ruah ya teman-teman. Ya aku doakan tetap semangat teman-teman. Ya apapun yang kita alami tetap bersyukur aja teman-teman, karena terlalu banyak mengeluh juga nggak baik ya teman-teman. Sedikit-sedikit mengeluh, sedikit komplain gitu ya, sedikit ya banyak lah ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, tukang jahit ini banyak tantangan ya teman-teman. Tantangannya yang pertama itu menghadapi pelanggan ya yang banyak maunya, udah banyak maunya murah ya kan ya teman-teman. Itu ada tuh, pasti ada ya teman-teman. Terus apa lagi ya, banyak sih ya teman-teman, dan itu akan dialami di setiap penjahit teman-teman ya. Jadi teman-teman pemula itu adalah tantangan terbesar, bagaimana dia mengatasi pelanggan-pelanggan yang modelnya aneh-aneh ya kan. Jadi ada juga yang yang nggak ada, yang banyak maunya tapi duitnya itu sekian ya, yang kita berikan dia enggak gitu ya, dia mau, dia menerimanya sesuai dengan budget, sesuai dengan harga ya kan, sesuai dengan tarif, dia mau menerimanya. Nah itu enak ya, kita punya kepuasan tersendiri atas yang kita kerjakan gitu. Jadi kita kerjakan sempurna gitu ya kan, jadi hasil yang kita dapatkan juga sempurna, itu sangat memuaskan ya teman-teman. Nah ini pengalamanku yang lain ya teman-teman. Pernah ada dia nempa baju ya teman-teman. Nah terus dia maunya cepet, udah gitu maunya murah gitu teman-teman. Nah pendapat teman-teman gimana itu ya? Nah kalau aku sih menanggapinya, kalau misal aku bilang seperti ini ya teman-teman, kalau misalnya mau cepat ibu, tentunya tarifnya juga lebih tinggi gitu. Karena apa? Karena tukang jahit ini perlu ada uang lemburannya ya. Jadi kalau misalnya dia komplain, saya bilang aja seperti ini, coba deh cari di tempat lain yang bisa cepet ya, mudah-mudahan ibu dapet. Tapi kalau sama saya sistemnya seperti itu, mau cepet siap juga harganya harus lebih tinggi gitu ya. Dan kalau ibu mau sesuai harga normal ya, kalau sama saya seharusnya sudah masuk dari bulan lalu gitu ya, karena kan akan dicatat di buku dan nggak kebentrok sama yang lain, sama tanggal-tanggal yang lain ya kan gitu.
Nah teman-teman, ini bajunya sudah mau selesai dan aku ini lagi nge-zoom lehernya teman-teman. Nah lehernya itu kerabulat ya teman-teman, jadi harus di zoom ke dalam gitu.
Oke lah teman-teman, nah jadi seperti ini ya teman-teman hasil gamis yang aku buat ya. Dia di dalam bahan polos ya teman-teman, dan bahan satin itu teman-teman. Jadi dan tangannya itu teman-teman dia memakai resleting ya teman-teman, supaya memang itu permintaannya teman-teman, supaya dia lebih enak saat bergerak, terus dia enak juga saat mengambil wudhu. Oke lah teman-teman, sampai di sini ya video aku ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mungkin bagi yang enggak suka bisa di skip. Oke. Nah, untuk para penjahit-penjahit ya, mudah-mudahan usaha kita lancar terus ya kan. Selalu diberikan rezeki dan diberikan kesehatan tentunya teman-teman. Nah, sampai di sini video aku. Tentunya jangan lupa subscribe channel aku Vela Narvi Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.